Setelah berhasil membunuh player tersebut, Jin Seowon yang melihat aura kehijauan yang terkumpul di chest mayat dari player yang terbunuh itu pun bertanya-tanya. Apakah itu yang disebutkan oleh tetua Jang Ocheon kalau setelah berhasil membunuh seseorang akan mendapatkan life key dari orang tersebut, dan pada saat life key itu terserap ke tubuhnya secara perlahan. Setelah beberapa saat, Jin Seowon pun terkejut, karena ia merasakan kekuatan yang begitu banyak terus mengalir merasuki tubuhnya itu. Dengan hanya membunuh satu orang saja, Jin Seowon pun merasa terkejut, karena dari keberhasilannya itu, dia langsung merasakan efek setelah selesai menyerap life key tersebut. Dengan tubuhnya yang terasa sangat ringan ditambah kekuatan yang sangat besar yang ia rasakan yang meluap-luap di dalam tubuhnya tersebut, dengan rasa penasarannya, Jin Seowon pun mencoba melihat stat dari profilnya, dan setelah muncul panel dari profilnya tersebut, dia pun mendapatkan trait yang baru yaitu sebuah key dengan poin sebanyak 20. Jin Seowon yang mendapatkan kekuatan tersebut pun merasa bersyukur bertemu dengan tetua Jang Ocheon, karena berkat dia yang mengajarkan teknik yang benar-benar hebat itu, dia merasa kalau dia akan lebih cepat menjadi orang yang sangat hebat, bahkan jika ia tidak membunuh sekalipun dan memanfaatkan life key dari player yang mati oleh player lain dan menyerapnya. Hal itu masih bisa ia lakukan. Jin Seowon lalu membuka panel untuk melihat para survivor atau para player lain yang masih bertahan. Dan ketika melihat panel pemberitahuan itu, Jin Seowon merasa terkejut. Karena, di hari kelima dalam game itu yang masih terbilang early game, para player yang tersisa tinggal 24 saja. Tak berselang lama, muncul sebuah pemberitahuan player yang tereliminasi. Dan ternyata, itu adalah Nam Sakwang yang baru saja membunuh player lain yang bernama Val Verstappen dengan teknik martial art-nya. Di beberapa saat sebelumnya, tepatnya di tempat kejadian, Val Verstappen yang terbunuh oleh Nam Sakwang dan mayatnya menjadi chest itu. Di sisi Nam Sakwang, sambil melihat tangannya yang dilumuri darah berkata, kalau player yang baru saja ia bunuh yang menyerangnya terlebih dahulu, ia mengira kalau player tersebut adalah player yang sangat hebat. Namun nyatanya hanya seorang keroco saja. Dia pun merasa kesal, karena itu hanya membuatnya mengotori tangannya saja. Dan pada saat ia memunculkan panel untuk melihat seberapa banyak lagi para player yang masih bertahan, pada saat melihat pemberitahuan sistem kalau Jin Seowon baru saja membunuh seorang player, dia pun merasa, kalau dia pernah melihat nama itu sebelumnya, pada saat Jin Seowon berhasil membunuh player pertamanya. Kembali ke waktu Jin Seowon yang sedang melihat panel para player yang masih bertahan. Di waktu tersebut, Jin Seowon yang berkata kalau melihat dari pemberitahuan kill yang muncul, Nam Sakwang pasti akan menjadi kill count tertinggi dalam permainan itu. Dan karena hal tersebut, Jin Seowon beranggapan kalau dia harus bisa menghindari bertemu dengan Nam Sakwang. Karena, dilihat dari dirinya yang bersusah payah hanya untuk membunuh satu player yang bisa dianggap player yang biasa saja. Jin Seowon menyadari, kalau dia masihlah jauh dibandingkan dengan level 6 Sakwang. Jin Seowon yang melihat arena terlarang semakin menyempit, dia pun bergegas farming lootingan dari player yang ia bunuh itu. Dan setelah selesai dan pergi dari tempat tersebut, di perjalanan menuju tempat selanjutnya, Jin Seowon merasa sedikit kecewa, karena di Red Person's Box yang ia dapatkan, selain item yang disebut Refined Troll Potion, tidak ada item lain yang pantas ia looting. Dan kemudian, Jin Seowon pun memutuskan untuk berkemah sampai jumlah survivor mengurang sebanyak mungkin. Seminggu kemudian, Jin Seowon pun akhirnya tersadar kalau seberapa beruntungnya ia di awal game. Karena dibandingkan ia yang sekarang, tidak ada satupun item yang berharga yang ia dapatkan pada saat looting item-item tersebut. Dan setelah berhasil membunuh seekor werewolf yang akan menjadi makanannya, dia sedikit merasa beruntung, karena semenjak ia bergerak di pinggiran hutan area terlarang, ia tidak bertemu dengan player lain sekalipun. Di hari ke-12 itu, Jin Seowon mulai merasa muak, karena apa yang ia makan, tiada hari tanpa dendeng kering yang ia dapatkan dari membunuh werewolf yang ia temukan, dan dengan 20 player yang masih tersisa, Jin Seowon lalu berjalan ke tempat batas wilayah aman dan tidak aman. Dan ketika mengecek melewati batas wilayah itu dengan cara menjulurkan tangannya itu, Jin Seowon merasa kalau tangannya mati rasa.
Dengan informasi yang baru ia ketahui itu, jika ia pergi keluar wilayah terlarang yang mengakibatkan tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, Jin Seowon terpikir sesuatu hal yang terus mengganjal di pikirannya. Karena semenjak seminggu yang sudah ia lewati, Kill Log hanya menunjukkan Kill Nam Sakwang saja, dan tak berselang lama, Jin Seowon mendengar ledakan di dekat tempatnya berada, dan ternyata, di tempat tersebut adalah tempat pertempuran antara Nam Sakwang dengan player lain, yang menjalin aliansi sementara untuk membunuhnya. Di waktu tersebut, Nam Sakwang yang terkepung pun lalu berkata kepada mereka, untuk membunuh seorang anak saja, mereka berniat menyerangnya secara bersamaan. Namun hal itu Nam Sakwang anggap kalau itu adalah keberuntungan besar bagi dirinya, karena dia tidak perlu susah payah untuk mencari mereka satu persatu. Setelah berkata kepada mereka dengan ekspresi yang menakutkan kalau mereka yang berani membunuhnya harus sudah siap juga mendapatkan konsekuensinya, dengan cepat, Nam Sakwang lalu bergerak melompat ke arah mereka, dan setelah berhasil menangkap dan mencengkram kepala salah satu dari mereka, hanya dengan meremasnya, kepala dari player tersebut langsung hancur, yang hal itu membuat player lain mulai merasa panik. Dengan kecepatan dan kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh Nam Sakwang, satu persatu, dia berhasil mengeliminasi para player yang menjalin aliansi tersebut, sekaligus hal itu menandakan, kalau itu bukan pertempuran, melainkan pembantaian tanpa ampun yang dilakukan oleh Nam Sakwang. Jin Seowon yang melihat Lokil yang memberitahukan kalau Nam Sakwang berhasil mengeliminasi player lain dalam kurun waktu yang sangat singkat, dia pun merasa terkejut, karena hanya dengan seorang diri saja, Nam Sakwang bisa membunuh para player dengan sangat mudahnya, dan sementara itu di tempat pertempuran Nam Sakwang, dia yang dilumuri darah dari para player lain yang berhasil ia bunuh. Dia pun mengumpat dan merasa kesal, karena gara-gara para player yang menyergapnya itu, penampilannya menjadi sangatlah kotor, dan kemudian, tanpa mengambil item-item dari player yang berhasil ia bunuh itu, Nam Sakwang pun meninggalkan tempat tersebut. Namun setelah beberapa saat dan hari mulai memasuki malam, Escrow yang datang ke tempat tersebut dan mengambil tongkat sihir milik Elizabeth yang berasal dari dimensi yang sama dengannya itu. Dia berjanji, kalau dia akan membalaskan dendamnya kepada Nam Sakwang. Sementara itu di tempat Jin Seowon, dengan dia yang sudah siap siaga sambil memegang senjata crossbow-nya, dengan 11 player yang tersisa, jika ia bisa bertahan sedikit lagi, Jin Seowon berkata kalau dia pasti bisa berhasil memasuki top 10 player dalam leaderboard, tapi setelah melihat keributan yang diakibatkan oleh Nam Sakwang, untuk bertahan melawan player yang seperti monster tersebut, Jin Seowon berkata kalau dia harus mengamankan item yang lebih kuat. Dia yang melihat sebuah mansion di depannya, dia berkata kalau tempat itu akan berada di area terlarang di pagi harinya, dan karena hal tersebut, tempat terakhir di mana ia bisa farming untuk mendapatkan item yang berharga yang mungkin ia dapatkan. Jin Seowon pun lalu memasuki mansion tersebut, dan setelah memasukinya yang membuatnya sangat terkagum dengan apa yang terdapat di dalam mansion itu, dia lalu menghampiri ke tempat sebuah jirah yang bernama Royal Guard Armor dengan persyaratan penggunanya harus memiliki strength sebanyak 110 poin, dan Jin Seowon yang tak termasuk dalam persyaratan itu, dia pun mengurungkan niatnya untuk mengambil armor tersebut, karena itu akan hanya menjadi beban bagi dirinya saja. Jin Seowon yang merasa sedih karena strength yang ia miliki hanya 30 poin yang tak termasuk ke dalam persyaratan memiliki jirah tersebut, dia pun mencoba mencari item lain kembali, dan pada saat mendekati sebuah rak buku, dia melihat sebuah kendi kecil dan buku item di tempat itu, dan setelah mengambilnya, kendi kecil itu ternyata adalah Elixir of Insight, dengan kegunaan meningkatkan ki dari pengguna dan memiliki cooldown selama 3 jam. Dan hal itu pun membuat Jin Seowon merasa senang, karena kalau ia mengkonsumsi eliksir tersebut, tanpa membunuh player lain untuk menyerap vitality dari player tersebut, life ki-nya bisa bertambah dengan sendirinya. Item selanjutnya yang ia dapatkan adalah Secret of the Unbreakable Fist. Namun sebelum ia memakainya, Jin Seowon berkata kalau dia harus bersembunyi ke tempat yang lebih aman. Karena seperti saat ia menggunakan Circle Stone yang mengakibatkannya tidak bisa bergerak sama sekali,
Jika ia menggunakan item yang baru saja ia dapatkan itu di tempat sembarangan, jika ada player lain yang melihatnya, itu akan membuatnya dalam bahaya yang sangat besar, dan pada saat ia melihat dan menemukan jalan ke bawah tanah, sebelum memasukinya, ledakan besar pun muncul di belakangnya. Jin Seowon yang melihat ledakan itu, dia lalu mencoba menyelamatkan diri dengan cara melompat melewati jendela di tempat tersebut, dan Jin Seowon yang melarikan diri dari kobaran api itu sambil bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Setelah melompat ke sebuah semak-semak, dia yang merasa kebingungan karena dia merasa kalau tidak ada orang sama sekali di mansion tersebut. Dia pun dikejutkan dengan kemunculan seorang player yang ia kenal, dan ternyata, itu adalah Escrow yang sedang memburu Nam Sakwang yang lari ke tempat Jin Seowon berada. Di sisi Escrow, dia berkata kalau dia sedikit kagum dengan keahlian yang dimiliki oleh Nam Sakwang, karena setelah terkena serangan darinya itu, dia masih bisa selamat, dan di sisi Nam Sakwang, ia yang selamat dan hanya melukai tangan kirinya saja. Ketika ia mendengarkan perkataan Escrow yang ia anggap kalau Escrow benar-benar sangatlah cerewet seperti seorang perempuan, Nam Sakwang berkata, kalau dia akan membungkam mulut cerewet mage tersebut dan akan membunuhnya, dan dengan muka yang terlihat kesal, Nam Sakwang berkata kepada Escrow untuk segera menyerangnya, karena ia anggap, kalau Escrow tengah mengganggu waktunya yang sangat berharga itu. Dan ketika mereka akan melanjutkan pertarungannya kembali, Jin Seowon yang bersembunyi di semak-semak sambil mengamati mereka pun sedikit terkejut, karena Nam Sakwang yang ia anggap seorang player yang selalu membuat onar, ternyata dia hanya seorang anak kecil saja. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.